semua sahabat terkasih, Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini? Saya harap semua baik-baik saja dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Jimmy Sucipto, saya dari BPK Makassar. Hari ini kita mau berbicara tentang harta yang terpendam. Banyak film, banyak cerita yang mengisahkan bagaimana pencari-pencari harta karun berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan harta yang terpendam, harta yang tersimpan, ataupun harta yang pernah dikabarkan ada. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala daya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Matius 13:44 berbicara tentang hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi, dan kemudian orang itu pergi menjual ladangnya dan kembali mengambil harta tersebut. Saya mau mengatakan bahwa seringkali kita tidak menyadari bahwa hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, harta yang terpendam, itu adalah bersama dengan Tuhan. Ketika kita bisa hidup, kita bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita, tentang apa yang kita temui di dalam sejarah hidup kita, bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sering kita tidak menyadari itu, karena kita tidak menyadari bahwa hal kerajaan surga adalah harta yang terpendam. Kita mencari harta-harta di luar, kita mencari segala sesuatu, kita bekerja, kita belajar sedemikian rupa, dan kita tidak menyadari bahwa sebenarnya harta terpendam ada di dalam Tuhan. Saya mau berbagi 3 tips bagaimana kita boleh mendapatkan harta terpendam itu. Yang pertama adalah ketahuilah dulu terlebih dahulu bahwa hal kerajaan surga itu adalah harta yang terpendam. Bagaimana kita bisa mengetahui hal kerajaan surga itu? Bagaimana kita bisa mempelajari firman Tuhan? Kita mau belajar bagaimana Tuhan berbicara banyak di dalam firman. Dia mengajarkan tentang hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang orang-orang bisa melakukan dengan sepenuh hati. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan harta yang terpendam. Hal yang kedua, kita harus belajar mengaplikasikan hidup kita, apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, apa yang kita telah pelajari, apa yang kita telah baca, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya belajar teori, tapi kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika masalah-masalah datang, rintangan-rintangan datang, pencobaan itu datang, kita tetap bisa stay tegar, kita bisa stay kuat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kasih pengampunan, karena di dalam Tuhan ada sukacita yang Tuhan berikan. Walaupun di tengah-tengah badai yang tersulit pun. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa dapat menemukan harta terpendam itu? Hal yang ketiga dikatakan bahwa kita perlu mencari. Ada usaha, ada sesuatu yang kita keluarkan. Kita tidak serta-merta kita mempelajari tentang kerajaan surga, kita belajar, terus kita tidak melakukan apa-apa. Dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita sering mendengarkan hal-hal spektakuler tentang Tuhan di dalam kehidupan orang-orang lain melalui kesaksian-kesaksian. Makanya kita harus belajar mencari, kita berusaha untuk mendapatkannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.